Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Maksudnya adalah berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang berpikir itu ada ciri-ciri berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metodis. Metodis yaitu menggunakan metode cara jalan yang lazim digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Istilah filsafat sejarah merujuk pada aspek teoretis sejarah dalam dua pengertian. Sudah menjadi kebiasaan untuk membedakan filsafat kritis sejarah dengan filsafat spekulatif sejarah. Filsafat kritis sejarah adalah aspek teori dari disiplin ilmu sejarah akademis dan berkaitan dengan permasalahan seperti asal-usul bukti sejarah, sejauh mana objektivitas dapat dilakukan, dan sebagainya. Filsafat spekulatif sejarah adalah bidang filsafat tentang signifikasi hasil, jika ada, dari sejarah manusia. Lebih lanjut, teori ini berspekulasi mengenai kemungkinan akhir teologis terhadap perkembangannya, yaitu mempertanyakan apakah ada prinsip-prinsip desain, tujuan, atau petunjuk, atau finalitas dalam proses sejarah manusia. Bagian Marxisme, misalnya, merupakan filsafat spekulatif sejarah. Contoh lainnya adalah historiosofi, istilah yang dikenalkan pada 1838 oleh August Kleskowski untuk menjelaskan pemahamannya atas sejarah. Meski terdapat beberapa tumpang tindih, keduanya biasanya dapat dibedakan. Sejarawan profesional modern cenderung skeptis mengenai filsafat spekulatif sejarah. Terkadang filsafat kritis sejarah termasuk dalam historiografi. Filsafat sejarah jangan sampai tertukar dengan sejarah filsafat yang merupakan kajian mengenai perkembangan gagasan filsafat dalam konteks sejarah. Lalu saya akan menjelaskan pengertian filsafat secara etimologi. Berasal dari Yunani filosofia, dari philein berarti mencintai atau philia berarti cinta, dan sophia berarti kearifan, kebenaran. Dan saat ini lebih dikenal dengan kata Inggris philosophy, yang artinya cinta, kearifan. Filsafat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu filsafat umum dan filsafat khusus. Filsafat umum dan filsafat murni yang memiliki objek metafisika, hakikat, kenyataan adalah segala sesuatu yang termasuk di dalamnya. Ontologi, hakikat, kenyataan secara keseluruhan. Kosmologi, kenyataan tentang alam atau kosmos. Humanologi, kenyataan tentang manusia. Teologi, kenyataan tentang Tuhan. Epistemologi, hakikat, mengetahui kenyataan. Logika, hakikat, menyusun kesimpulan pengetahuan tentang kenyataan. Aksiologi, hakikat yang menilai keadaan, antara lain tentang etika, hakikat. Dapat dilihat, filsafat dibagi menjadi filsafat umum, filsafat khusus. Filsafat umum dibagi menjadi 4: metafisika, epistemologi, logika, aksiologi. Sedangkan filsafat khusus dibagi menjadi filsafat pendidikan, filsafat hukum, filsafat sejarah, filsafat seni, filsafat logika, filsafat ilmu, dan lain-lain. Metafisika dibagi menjadi 3, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu ontologi, kosmologi, humanologi, teologi. Logika dibagi menjadi 2, yaitu induksi, deduksi. Aksiologi dibagi menjadi 2, etika dan estetika. Yang terakhir, peran filsafat dalam membentuk
kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan, yaitu konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual, konsisten, dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir filsafat, individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terdiri dari profesional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.